proses-proses untuk mengkritisi itu menjadi sebaliknya, justru dibungkam, dipenjarakan, tak jarang juga ada kekerasan yang terjadi, pemenjaraan, dan kita tahu kasus dari berbagai daerah merefleksikan situasi itu. Halo warga, jumpa lagi di podcast Siaga Bicara. Nah, di sore yang syahdu ini, karena saat ini tag-nya lagi sore ya, kita telah kedatangan rekan diskusi dalam podcast kita. Selamat datang Mas Herlambang Perdana Wiratraman. Oke, nah jadi Mas Herlambang ini merupakan akademisi di Fakultas Hukum UGM, juga kerap aktif juga dalam isu hak asasi manusia dan memperjuangkan hak-hak itu ya Mas, hak-hak dosen dalam kebebasan berekspresi gitu. Nah, mungkin karena Mas Herlambang telah hadir, di sini kita bakal bahas banyak nanti tentang kebebasan sipil sih Mas, karena berangkat juga dari riset Elsam yang saat ini sedang digarap juga tentang bagaimana dampak kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi terhadap kebebasan ruang sipil, khususnya dalam kebebasan berekspresi dan juga partisipasi maupun berorganisasi. Nah, sebelum kita bicara lanjut dan lebih jauh, mungkin kami mau dengar juga pendapat Mas Herlambang terkait menurut Mas Herlambang sendiri, kondisi kebebasan sipil di Indonesia selama 10 tahun terakhir di era Jokowi itu seperti apa? Ya, makasih ya sudah diajak di perbincangan ini. Pertama, saya menyampaikan pendapat ini berbasis pada riset yang kebetulan saja dikerjakan ya di masa Jokowi, terutama di medium 2015 sampai 2018. Nah, ada 4 elemen kebebasan yang saya teliti waktu itu. Kebebasan ekspresi, kebebasan pers, kemudian kebebasan akademik, dan satu lagi adalah human rights defender atau pembela HAM. Nah, dari 4 isu ini saya mencoba menelusuri ya kasus-kasus yang ada dan bagaimana bekerjanya politik hukumnya memberikan perlindungan atau jaminan terkait dengan kebebasan ekspresi, pers, akademik, dan perlindungan bagi pembela HAM. Nah, rupanya eskalasinya itu lumayan membuat kita waktu itu seharusnya khawatir ya akan masa depan Indonesia. Kenapa? Karena 2015 itu adalah persis 50 tahun pasca 1965, peristiwa yang begitu banyak mengorbankan warga bangsa di Indonesia. Karena waktu itu terjadi pembantaian massal ya, terjadi karena situasi politik yang juga berdampak secara lanskap ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, rupanya di 50 tahun itu, 2015 maksud saya, itu sudah mulai banyak serangan-serangan atau tekanan-tekanan kepada masyarakat sipil. Misalnya banyak sekali diskusi dibubarkan. Tidak hanya di kampus, juga di luar kampus juga banyak. Kemudian ada represi terhadap para akademisinya atau organisasi non-pemerintah aktivis-aktivisnya. Baik itu persekusi, doxing, ataupun juga serangan fisik ya, yang terjadi. Bahkan di hal yang selama reformasi nggak pernah terjadi, justru terjadi. Misalnya kayak sweeping, buku-buku atau kebijakan yang melarang buku dan seterusnya ya. Jadi ini aneh sekali, situasi itu terjadi seakan-akan masif terjadi di Indonesia. Nah, lalu tahun 2016, 2017 hal itu tidak berkurang, eskalasinya terus terjadi gitu. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana masa pemerintahan Jokowi, sebenarnya tanda-tanda represi secara sistematik kebebasan sipil di masa Jokowi itu sudah sejak dari awal dia berkuasa. Dan itu terjadi politik hukum pembiaran, tidak ada pertanggungjawaban, dan merefleksikan relasi kuasa yang menindas. Itu sudah banyak contoh kasusnya.
Iya benar sih Mas, karena ternyata sudah tergambar juga ya sejak di periode pertama sebenarnya ya, dan makin tereskalasi dari tahun per tahun sampai akhirnya di periode kedua. Periode kedua makin rapi Makin juga ya mainnya ya. Nah, berbicara dengan itu juga, kan kita juga ngelihat kecenderungan dari pemerintahan yang lalu dalam mempreteli peraturan. Jadi misalnya membuat peraturan untuk meloloskan suatu kebijakan gitu, padahal tidak adanya ruang partisipasi dan tidak ada urgensi dalam adanya regulasi tersebut. Nah, itu termasuk dalam kecenderungan pemerintahan yang lalu juga ya berarti Mas? Ya, cara bacanya begini, eh, ketika memproduksi legislasi ya, sebenarnya itu harus ditempatkan sebagai politik hukum legislasi masa Jokowi yang memang eh, bisa ditandai bermasalah ya, dan politik hukum itu sebenarnya bisa terbaca arahnya ketika misalnya di periode pertama, lebih-lebih di masa menjelang periode pertama berakhir itu ada rencana revisi KUHP, kemudian ada rencana revisi Undang-Undang KPK, kemudian ada rencana Omnibus Law. Jadi itu sudah menumpuk tuh sebenarnya di fase periode pertama, dan ketika KPK itu dilemahkan, dilumpuhkan oleh Jokowi, alih-alih dengan proses yang seharusnya partisipasi ya, mendengar suara publik atas nama penguatan KPK, yang terjadi kan justru pelemahan melalui memindah lembaga yang independen ini menjadi di bawah kekuasaan eksekutif dan seterusnya. Jadi politik dia itu sudah memperlihatkan arahnya memang mau melumpuhkan upaya-upaya pemberantasan korupsi, upaya untuk melegitimasi kepentingan rezim dengan membuat undang-undang yang mendukung keberlanjutan rezim yang represif itu. Nah, tetapi rupanya tidak semuanya membaca seperti itu, karena masih ada yang melihat ini ada situasi yang baik nih diarahkan dan seterusnya ya. Jadi situasi autokratik legalism seperti bahasa dari pengalaman Venezuela yang disebutkan oleh Corrales ataupun Skeppel, ini kan sebenarnya sudah terbaca jelas ya di masa-masa 2018-2019 waktu itu. Dan bahkan saya membuat tulisan tuh, bagaimana mereka bisa menggampangkan situasi ini. Rupanya salah satu yang disasar adalah pintu pemilu. Nah, sehingga waktu itu 2018 saya membuat tulisan pemilu dan neo-otoritarianisme. Kenapa? Karena waktu itu tanda-tanda menuju arah otoritarianisme itu begitu terang-terangan terjadi dengan menangguk keuntungan representasi formal ketatanegaraan. Nah, itu yang terjadi. Berarti bisa dikatakan bahwa kebijakan yang disusun terutama untuk kepentingan rezim yang terdahulu itu sangat terstruktur dan sistematis juga ya, Mas? Benar, sangat rapi memanfaatkan kuasa ketatanegaraan. Tapi untuk yang kadang masyarakat juga lebih melihat adanya kecenderungan itu kan pada periode kedua ya kebanyakan Mas, karena lebih terang-terangan lagi ya. Iya, benar. Nah juga terkait itu juga kita melihat nih dari sisi proyek strategis nasional, karena di era Jokowi juga gencar dan banyak ya Jokowi membuat suatu perpres ataupun kepres terkait dengan proyek strategi nasional, dan itu banyak dilakukan secara sepihak kan Mas, jadi kayak memotong izin. Nah itu sebenarnya menurut Mas Herlambang seperti apa kebijakan PSN itu? Ya sebenarnya kalau kita setia pada proses saintifikasi ya, membaca kecenderungan dengan rekam jejak periode pertama, apa yang terjadi di awal periode kedua sama sekali nggak mengejutkan. Kenapa? Karena desakan atau dorongan kuat untuk mengegulkan Omnibus Law Cipta Kerja misalnya, saat itu kan jelas refleksi kepentingan politik oligarki yang memang ditata rapi ya untuk menguasai pelbagai kebijakan ataupun
bagian dari politik kartelisasi politik ya, yang sebenarnya orientasinya memang merawat kekuasaan itu secara bersama-sama. Mereka saling bekerja sama untuk menguntungkan satu sama lain di level elit ya, elit kekuasaan. Sementara kebijakan-kebijakan yang lahir ke ruang-ruang publik itu saya tidak bilang tidak ada sama sekali, tetapi itu sangat selected, terpilih ya, dan proses-proses untuk mengkritisi itu menjadi sebaliknya, justru dibungkam, dipenjarakan, tak jarang juga ada kekerasan yang terjadi, pemenjaraan, dan kita tahu kasus dari berbagai daerah merefleksikan situasi itu. Apalagi kalau kita ngomong soal Papua, yang seringkali terus-menerus ya dikorbankan dari kebijakan dari waktu ke waktu ya, sehingga sungguh pemburukan secara politik kebijakan itu sangat jelas gitu ya. Nah, sementara institusi-institusi negara yang ada itu tidak bisa kritis ya, bahkan justru terhegemoni, tidak hanya di level yang formal, bahkan fragmentasi di kalangan gerakan masyarakat sipil juga sedikit banyak dipengaruhi oleh relasi-relasi kuasa itu, sehingga mereka pun juga terhegemoni gitu. Sebagian dari mereka tidak merasa ini masalah, padahal ini masalah yang sangat mendasar dan membahayakan. Itu yang saya bisa observasi ya pada saat itu. Menurut Mas Rambang sendiri, kira-kira PSN ini perlu nggak sih, Mas? Adanya penetapan PSN? Saya sudah nulis sebenarnya PSN ini proyek yang satu, refleksi dari kepentingan politik oligarki, tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Yang kedua, dia disertai dengan cara violence, kekerasan dalam pendekatan proyeknya. Yang ketiga, dia dilakukan dengan proses politik hukum pengistimewaan. Artinya dia bisa menerobos, bukan soal melanggar hukum, tapi hukumnya dibuat untuk melegitimasi proses-proses itu. Makanya saya sebut politik hukum pengistimewaan, sehingga adagium fiat justitia ruat caelum itu nggak relevan dalam konteks kebijakan PSN. Kenapa? Karena semakin patuh semakin hancur situasinya. Iya, benar-benar. Dan kecenderungan juga Jokowi dalam menetapkan PSN itu tidak ada, maksudnya apa urgensinya? Partisipasi publik nggak ada, ngomong urgensi apalagi gitu ya. Dan belum lagi dicek dari sisi pendanaan, kenapa kita harus sampai kerepotan ngurusi anggaran yang sebenarnya prioritasnya bukan untuk kebutuhan dasar misalnya, dan seterusnya. Jadi ya itu tadi, karena memang orientasinya politik, menopang kepentingan politik oligarki, tidak berbasis pada upaya pemanusiaan, apalagi upaya yang terbilang menjaga ya ekologi, terkait dengan refleksi pentingnya perubahan iklim misalnya, yang seharusnya antisipasinya itu jangan sampai terjadi deforestasi, tapi kan PSN justru memasifkan deforestasi. Itu yang sering kali kita dapati di lapangan. Berarti ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia dari masyarakat sekitar PSN juga ya, Mas? Ya, di dalam sekitar ya itu semua terdampak ya. Dan kita semua terdampak sebenarnya dengan PSN ini. Proyek oligarki ini kejahatannya sangat rapi ya. Dia menggunakan instrumentasi politik hukum. Dia memanfaatkan relasi kuasa yang bertahan karena proses kartelisasi di dalam sistem kepartean maupun sistem pemilu. Kemudian dia juga memanfaatkan strategi pemanipulasian di ruang-ruang publik, baik yang menggunakan teknologi digital maupun kampanye-kampanye yang sebenarnya kerap kali ditemukan itu tidak hanya mis dan disinformasi, tetapi juga pendangkalan informasi. Jadi tidak utuh disampaikan di ruang publik. Itu sebabnya banyak keterkejutan di lapangan
dan itu menyakitkan buat warga bangsa ya, karena mereka tiba-tiba menjadi korban. Tidak pernah terbayangkan di belakang rumah mereka jadi jurang karena proyek PSN. Tidak pernah terbayangkan rumah mereka harus tempat tinggal mereka harus rusak, retak karena blasting dari proyek tambang. Tidak terbayangkan pekerjaan mereka jadi hilang begitu saja karena tiba-tiba gunung atau alam di sekitar dia diambil paksa atas nama kepentingan umum, khususnya PSN ini. Oke Mas, berarti sebenarnya ada hubungannya nggak dengan rata-rata kan memang lokasi PSN itu di daerah ya, sulit diakses oleh kita, mungkin saya sendiri juga ya sulit mengaksesnya, bagaimana informasi terkait bagaimana keadaan warga di sana gitu. Apakah itu juga sebenarnya berpengaruh Mas terhadap dari politik, kenapa kemudian pemerintah menetapkan daerah tersebut jadi PSN gitu? Ya, itu dia. Pertanyaan besar untuk PSN ini apakah satu, apakah science based policy, kebijakan berbasis pada sains, pengetahuan. Kenapa kalau membuat proyek atau pembangunan atau upaya mengembangkan ekonomi tanpa melandaskan pada proses saintifikasi yang baik, hasilnya kan justru bertolak belakang dengan upaya misalnya menjaga ekosistem, menjaga keseimbangan alam ya, atau bahkan bagaimana memastikan supaya hak asasi manusia tidak terlanggar. Nah, yang kita saksikan kan memaksakan semua. Kita saksikan yang paling ekstrem misalnya kasus Rempang. Rempang ini tiba-tiba satu kampung bisa disuruh pergi begitu saja hanya dengan adanya PSN yang ditetapkan sebulan sebelumnya. Dan itu pun setelah ada perjanjian yang tidak pernah mereka ketahui asal muasalnya, dan tiba-tiba semua seperti KOR ya, seperti paduan suara mengatakan ini memang milik pemerintah bukan milik warga dan seterusnya. Itu manipulatif sekali. Jadi saya mau bilang bahwa kita patut khawatir ya dengan masifnya proyek strategis nasional ini tanpa membasiskan pada upaya produksi saintifikasinya dalam membuat kebijakan. Artinya kebijakan nggak ditopang dengan ilmu, itu jadinya ya hancur. Itu jadinya hanya untuk kepentingan segelintir orang. Jadinya bukan ekonomi yang memperkuat atau memberdayakan di ruang publiknya, tapi hanya kepentingan segelintir kelompok elit, dan itu oligarki. Oke Mas, dan kita mencoba berbicara tentang penyempitan ruang sipil lainnya. Ya. Kita coba bahas mengenai kelompok minoritas agama ataupun gender. Nah, pandangan Mas Herlambang sendiri dari 10 tahun terakhir, apakah bagaimana eskalasi penyempitan ruang sipil terhadap pihak-pihak tersebut? Iya, ada fenomena yang menarik ya dalam situasi belakangan ini. Misalnya ketika kita membincang soal penyempitan kebebasan di ruang sipil, itu sebenarnya diakselerasi oleh proses-proses yang terbilang pembodohan sebenarnya atau pemanipulasian. Nah, jadi misalnya ketika membincang soal bagaimana kebijakan harus lahir, tapi itu dikemas, dibungkus dengan misalnya jubah atau cara pandang yang seolah-olah dihadap-hadapkan dengan isu agama ketika kita memprotesnya, atau menggunakan agama sebagai alat untuk membentengi kepentingan politik oligarki. Jadi seperti itulah proses-proses untuk membodohi. Kemudian hal yang juga saya kira penting dari pertanyaan itu adalah memang selama ini kebijakan-kebijakan itu nggak pernah membincang bagaimana dampaknya bagi perempuan, ya bagaimana dampaknya bagi anak-anak, tumbuh kembang mereka, perlindungan hak mereka akibat dari proyek-proyek kekuasaan itu. Dan ini masih terus terjadi hingga hari ini ya, di mana perempuan selalu menjadi korban dari proses kebijakan pembangunan yang sebenarnya seringkali male dominated ya perspektifnya. Jadi seakan-akan dianggap nggak ada perempuan itu. Kasus Wadas misalnya, mereka
kaum perempuan di sana begitu kuat ya menjaga tradisi bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya dengan membuat besek, bungkus makanan itu. Nah, tapi tiba-tiba hutan mereka hilang. Nah, saat itu juga mata pencarian akan drastis berkurang, perempuan menjadi tidak punya akses untuk bekerja dan mereka tidak punya akses untuk berkomunikasi atau berelasi secara sosial karena faktor hilangnya pekerjaan atau ruang hidup sosial mereka. Nah, yang saya mau bilang adalah di fase ini penghancuran melalui kebijakan-kebijakan itu kan seringkali disederhanakan, oh ini kan sudah diganti rugi, oh ini kan tanahnya udah diberi ya ganti rugi itu. Padahal yang dihancurkan ini ruang dan ruang kehidupannya yang mempengaruhi penghidupan. Dan kalau kita percaya dengan Republik ini lahir, itu sudah ada tuh pasal 27 ayat 2, pekerjaan dan penghidupan yang layak itu hilang gitu ya. Apalagi hak atas ruang hidup ini semakin tidak lagi dimaknai sebagai bagian penting kehidupan manusia, tapi dia merosotkan menjadi formalisme ganti rugi atau formalisme hal yang sangat merendahkan ya martabat manusia. Berarti memang kecenderungannya balik lagi untuk memperkaya ataupun memenuhi hasrat dari itu sendiri ya, balik lagi ke pemerintahan dan juga bagaimana cita-cita mereka. Tapi cita-citanya juga dalam lingkup mereka aja gitu, pandangannya gitu ya Mas. Iya, satu hal yang juga perlu dibaca ya dalam situasi sekarang ini, kenapa kok bertahan ya tekanan-tekanan itu. Ada satu buku menarik yang saya kira baru terbit 2024 ini, judulnya Autocratic Inc. Jadi kekuasaan autokratisme itu memperjumpakan antara politik dan ekonomi. Dan ini juga bertemali dengan bagaimana ruang-ruang digital itu juga sudah mulai dibaca sebagai kekuatan untuk menangguk keuntungan, baik itu di dalam bisnis yang kemudian juga bisa ditransaksikan ke persoalan politik. Nah, makanya muncul data broker ya. Perbincangan soal brokering data itu menjadi elemen yang sangat mengganggu hari-hari ini. Kenapa? Karena relasi kuasa yang sangat punya pengaruh terhadap mulai dari sedari pembentukan kebijakan hingga didaya gunakan untuk mengaruhi di ruang publik adalah berkait dengan kuasa data yang tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan ya. Kenapa situasi tidak kunjung berubah, karena informasi di ruang publiknya juga sudah dibonsai gitu ya. Benar. Lalu kita juga sebenarnya dari riset LSM juga banyak berbicara tentang adanya pembungkaman ya, banyaknya pembungkaman. Nah, tapi bagaimana dengan kebebasan berpendapat di ranah akademik, Mas? Jadi kayak kita ingat dulu kemarin kalau nggak salah pas keputusan 60 ya, yang banyak dosen juga akhirnya berbicara dan juga speak up terkait dengan hal tersebut gitu. Tapi di satu sisi juga ada tekanan gitu untuk tidak bersuara. Nah itu. Oh, ini soal pilkada yang kemarin ya? Iya, betul. Ya, tren tekanan tren tekanan terhadap kebebasan akademik itu sebenarnya sudah terlihat di masa Jokowi periode pertama dan makin sistematik di periode kedua. Awalnya tidak banyak yang menyadari ini situasi yang menyasar ke dunia kampus. Padahal proses kooptasi yang selama ini terjadi dengan menampilkan sosok kampus yang seakan-akan bisa kritis, itu sebenarnya makin lama makin menjadi mitos. Kenapa? Karena kooptasinya itu semakin terlegalisasi atau tersistematisasi. Yang justru banyak terjadi adalah produksi intelektual tukang sekaligus intelektual kelas kambing, istilahnya gitu. Jadi tukang ya karena memang dia tidak mau ngurusi yang yang serius untuk perubahan di level publik, tapi dia hanya menjalankan profesinya
masuk pukul 9, keluar pulang pukul 3. Sementara yang intelektual kelas kambing ini kerjanya bohong terus. Nah, sayangnya jumlahnya beranak pinak ini. Dan itu yang dimanfaatkan. Kalau yang tadinya serangan-serangan terhadap kebebasan akademik itu dalam bentuk pembubaran diskusi, pelarangan, sweeping buku, atau doxing atau persekusi terhadap akademisi, peretasan, dan seterusnya. Sekarang beralih menjadi begitu banyaknya akademisi yang kemudian menjadi pelumas dari kepentingan kekuasaan. Kenapa? Karena kooptasinya sudah sedemikian rupa terjadi. Nah, dalam situasi begini memang kita mendapati fakta bahwa kebebasan akademik ini menjadi kunci sekarang, bahwa tanpa agak susah membayangkan bagaimana masa depan ilmu atau ilmu untuk kepentingan publik tanpa prasyarat yang harus dijaga betul di dalam dunia kampus ya, khususnya kebebasan akademik. Karena ngomong kebebasan akademik itu kan kebebasan ekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan meneliti dan seterusnya. Tapi faktanya kan didisiplinkan ya. Dalam periode Jokowi kan misalnya lembaga biomolekuler Eijkman itu dihilangkan ya. Padahal itu produksi pengetahuannya luar biasa. Kemudian kontrol, sentralisasi itu dilahirkannya BRIN, justru mengontrol segalanya sehingga terjadi pendisiplinan yang sebenarnya justru mematikan ya upaya-upaya kritis produksi pengetahuan. Penelitian-penelitian pun juga begitu, tidak hanya soal membirokratisasi, tetapi juga problemnya adalah ketika ada penelitian-penelitian kritis, misalnya isu soal, taruhlah misalnya penelitian soal orang hutan, itu aja bisa dilarang tuh, bisa peneliti dari luar negeri nggak bisa masuk, bahkan semakin sistematik karena banyak penelitian yang harus dikontrol oleh negara. Nah ini kan mundur sekali kita ini. Mau menghasilkan produksi pengetahuan malah justru direpresi. Karena dianggap menghambat pemerintahan. Satu bisa dianggap menghambat proses-proses kekuasaan bertahan. Yang kedua karena ini sudah masuk atau menyentuh wilayah kuasa oligarki. Misalnya gini, apa hubungan penelitian orang hutan? Orang hutan itu kan animal ya. Di hutan lah. Apa hubungan penelitian orang hutan sampai kemudian dia dilarang untuk melakukan research tanpa proses misalnya memperketat perizinan untuk peneliti asing ataupun juga peneliti Indonesia sendiri. Karena kita tahu ekosistemnya lagi dihancurin untuk kepentingan proyek oligarki. Dan mereka tidak ingin tahu gitu ya. Publik tidak boleh tahu ya tentang bahwa sekarang lagi ada deforestasi yang sangat masif, ada ekspansi tambang-tambang yang menghancurkan secara ekologis dan seterusnya. Jadi sudah banyak nih gelombang peneliti yang keluar dari Indonesia karena memang birokratisasi perizinannya semakin tidak masuk akal gitu. Nah, belum lagi apa yang terjadi di kampus ya yang menghasilkan pengetahuan menjadi sangat terbatas karena daya dukung yang masih lemah dan komitmen pemerintah yang masih terus mengontrol dengan politisasi kampus. Nah, kasusnya setelah itu menjelang Pilpres kan aneh sekali itu. Mana ada ceritanya rektor dipaksa-paksa untuk bicara rezim Jokowi baik, benar. Tidak ada celahnya dan seperti seterusnya. Endorse gitu ya. Endorsement seperti itu kan paling primitif ya dari sebuah rezim yang mau menekan, memanipulasi di ruang publiknya. Nah, kalau kita bicara juga tentang kebebasan berpendapat di ranah akademik, juga nggak terlepas dari mahasiswa juga, ya kan Mas? Benar. Jadi, dan juga kayaknya banyak mahasiswa yang kemudian mengeluarkan kebebasan berpendapatnya terkait misalnya kondisi politik gitu, tapi akhirnya kemudian disuruh untuk klarifikasi atau bahkan diancam akademiknya, keberlanjutan akademiknya. Ya. Itu juga jadi ancaman tersendiri juga. Sama, jadi serangan itu tidak hanya ke peneliti dosen, tapi juga mahasiswa. Apalagi ke mahasiswa itu sebenarnya
hal yang sudah sering terjadi malah sedari awal. Aksi-aksi 2019 misalnya, ketika menteri mengingatkan rektor kemudian mengeluarkan imbauan untuk tidak aksi. Kenapa kalau ada aksi tidak ikut tanggung jawab dan seterusnya. Ini udah keliru semua ini. Menterinya mengintervensi terlalu jauh atas penggunaan nalar kritis ya, exercising critical thinking itu kan begitu diperlukan ya. Ketika kampus tidak boleh kritis, itu sebenarnya kebijakan pemerintah termasuk rektor-rektornya itu sedang membunuh dunia intelektual. Karena kita tahu bahwa kritis di level kampus, terutama yang dilakukan oleh mahasiswa, itu bagian penting yang boleh dibilang mungkin tidak besok, tidak lusa, berapa tahun kemudian kita akan tahu bahwa ini adalah kekuatan bangsa ini, gitu. Kalau mereka sadar punya daya nalar kritis di ruang publiknya, gitu. Apa kita mau jadi generasi yang kelas kambing semua, yang patuh gitu ya, yang hanya ikut, disuruh bohong juga ikut-ikutan, kan tentu nggak mau begitu kan, itu. Nah, karena tadi beberapa pertanyaannya juga tentang penyempitan ruang sipil khususnya di era Jokowi ya. Nah, lalu menurut Mas Herlambang sendiri, bagaimana ke depannya? Karena kita tahu bahwa ya itu sudah terjadi di pemerintahan lalu, tapi bukan tidak mungkin akan ada peristiwa yang sama. Benar. Atau kondisi yang sama ya, karena mengingat juga balik lagi ya orangnya juga dari yang pemerintahan sebelumnya juga gitu. Ya. Gimana menurut? Ya tentu basis argumen saya melihat rekam jejak ya. Pertama, agak susah berharap upaya progresif pemajuan perlindungan pemenuhan hak asasi manusia dari mereka yang punya keterlibatan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat yang ada di struktur kekuasaan hari ini. Yang kedua, kita tahu bahwa hal yang patut dikhawatirkan adalah menguatnya militerisme. Ya, saya tidak bicara militer saja. Militerisme itu artinya cara pandang yang sangat militeristik, yang itu bisa orang sipil, tidak harus militer. Nah, militerisme ini sekarang menjadi dominan ya, mewarnai kontestasi atau ruang-ruang narasi di ruang publik ya. Dan kebenaran itu atau konstruksi dari sebuah tindakan-tindakan itu diukur dari cara pandang yang sangat militerisme itu, membungkam, menyingkirkan, seakan-akan inilah kebenaran. Nah, ini pandangan militerisme ini yang saya khawatir semakin dominan. Dan yang ketiga, situasinya adalah ketika ada proses-proses pelanggaran hukum, tindakan yang melanggar hak asasi manusia, sementara pertanggungjawabannya tidak ada, impunitas semakin menguat mata rantainya, maka inilah situasi yang disebut sebagai penormalan hukum ya. Jadi hukum menjadi alat untuk menormalkan situasi. Jadi bukannya digunakan untuk memastikan adanya keadilan, tetapi justru digunakan untuk menormalkan situasi ketidakadilan. Nah, kira-kira gitulah. Penormalan hukum ya. Penormalan hukum yang itu sebenarnya menyakitkan atau melanggar sebenarnya. Secara hakikat itu bukan hukum, tapi refleksi kepentingan politik. Nah, sebenarnya juga dari rezim yang sebelumnya telah banyak juga ya, maksudnya perlawanan dari masyarakat sipil, ada demo mungkin, lalu ada advokasi. Kira-kira menurut Mas Herlambang, apakah itu sebenarnya cukup nggak ya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Apakah kita perlu demo dulu supaya didengar sebenarnya? Tantangan gerakan masyarakat sipil hari ini itu boleh terbilang lebih kompleks. Ya, generasi Anda, generasi saya beda banget. Ya, mungkin dulu zaman saya demonstrasi menjadi kekuatan kunci. Hari ini belum tentu tuh, karena Anda mau demo silahkan demo. Ya, yang jelas nggak akan didengar, kira-kira gitu. Jadi proses-proses pengambilan kebijakan misalnya mendasarkan pada misalnya putusan MK yang dibilang meaningful participation,
hak untuk didengar, hak untuk dijelaskan, hak untuk dilibatkan, itu semua bisa dilakukan kok sama rezim. Kenapa? Rezim udah tahu tuh cara-caranya bagaimana memanipulasi. Jadi meaningful participation itu nonsense. Dia kalau tidak ada representasi politik kewargaan yang kuat, maka tidak ada meaningful participation. Jadi putusan MK itu saya kira masih kurang tangguh untuk mendorong partisipasi. Apalagi dikaitkan dengan perkembangan barunya ya, di mana teknologi digital itu juga membawa implikasi yang serius, mulai dari hak privasi sampai serangan-serangan digital yang sistematik seperti pemanfaatan cyber troops, mulai dari impor alat Israel Pegasus yang nggak pernah ada pertanggungjawabannya, sampai ke penggunaan surveillance yang sebenarnya menyasar bukan hanya untuk pribadi-pribadi lagi, tapi kepentingan politik ya, yang sekarang semakin terang-terangan dilakukan. Nah, jadi tidak ragu lagi ya, situasi sekarang ini mengarah ke fasisme dalam model barunya. Kenapa sih Mas kira-kira pemerintah itu dari banyaknya perlawanan yang dilakukan masyarakat tapi masih kuat dengan keinginan mereka sendiri ya, keinginan oligarki sendiri jalannya? Apakah Mas sendiri percaya nggak dengan istilah no viral no justice, walaupun sebenarnya disclaimer banyak yang aktivis yang sangat menentang kata no viral no justice. Tapi no viral no justice itu kan teknologi digital. Iya, viralnya kan karena digital. Dia karena digital. Karena Betul. banyak yang melihat dan dimasifkan gitu ya. Betul, karena saya bukan pengagum istilah no viral no justice ya. Artinya kalau mau dapat keadilan harus viral dulu. Enggak juga. Tapi realitas ini semakin jamak ya, semakin menjadi kebenaran. Benar itu bukan berarti substansinya benar karena viralnya itu. Nah, ini yang saya khawatir, karena pemegang kendali kuasa data dan informasi itu bukan di tangan masyarakat sipil. Mereka bisa punya kendali sekaligus pendisiplinan atas proses-proses informasi mana yang bisa disajikan di ruang publik sehingga dia bisa mendominasi narasi di ruang publiknya. Nah, jadi saya khawatir ya, ini yang saya sampaikan di konferensi hukum tata negara tempo hari soal digitisida. Digitisida ini adalah kejahatan yang sistematik, meluas, berdampak terhadap rakyat banyak dengan cara atau memanfaatkan kebijakan dengan dukungan negara atau disponsori negara ataupun aktor-aktor yang punya relasi kuasa secara ekonomi, politik, dan dia menanggung keuntungan dari proses serangan-serangan ini. Dan situasi ini bisa menyerang, bisa memanipulasikan. Nah, itu digitisida. Saya khawatir ke depan kekuatan itu bukan lagi di soal kerangka normatif ya, karena normatif itu bisa dengan kilat diputar balik gitu ya, kebenarannya. Jadi di titik ini saya kira negara harus punya pikiran ya, karena ini bisa bumerang buat siapapun yang berkuasa ketika serangan-serangan dengan model digitisida ini akan semakin menguat nantinya, dan tidak akan ada kontrol lagi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu membuat Indonesia akan lebih terpuruk lagi. Oke, jadi kita ada kekhawatiran baru lagi ya jadi terkait dengan digitisida. Iya. Walaupun sebenarnya sudah terjadi. Sebenarnya sudah, cuma kita belum punya kerangka normatif, belum ada narasi yang mendekatkan pada policy terkait dengan itu, dan yang ketiga menganggap itu nggak terlalu penting. Ini bahaya juga. Padahal ini sudah terjadi dan memang bukan mereka nggak mau tahu, mereka tahu tapi tidak menjadikan ini pertanggungjawaban di ruang publik secara sungguh-sungguh. Karena sekali lagi cartelized political system politik kita sudah terkartelisasi.
kritis itu sekarang tinggal berharap di ruang publik, terutama masyarakat sipil. Lalu sebenarnya apa yang bisa masyarakat lakukan di tengah adanya represi, adanya penyempitan gitu? Ya, mulai tadi kesannya menjadi sangat berat ya. Ya sepertinya kurang menguntungkan ya. Tetapi bukan berarti nggak ada jalan ya untuk mengubah situasi. Saya percaya satu, pendidikan di ruang publik dengan pencerdasan, strategi pelipat gandaan pikiran-pikiran yang bernas itu menjadi kunci. Teman-teman Elsa misalnya mengajak diskusi seperti ini, itu bagian dari proses itu. Yang kedua, mendorong semangat untuk mensinergikan pergerakan. Pergerakan yang saya bayangkan itu bukan sekedar soal aksi demonstrasi, tapi pergerakan dalam upaya mengubah situasi dengan ragam kapasitas yang dimiliki. Jadi ketika teman-teman punya kemampuan dalam analisis hukum atau bagaimana menyadarkan di ruang publik tentang situasi hak asasi, itu juga penting. Bagaimana mendorong sebagai proses yang bisa menjadikan pengetahuan itu transformatif ya, dengan strategi pergerakan itu. Jadi harus terus. Yang ketiga, ini yang nggak boleh enggak, soal selain sinergi adalah menjadikan lesson learn itu menjadi kekuatan. Lesson learn itu maksudnya ada peristiwa-peristiwa atau aktor-aktor yang bekerja dengan tidak menggelegar di ruang publik, tapi dia melakukan upaya-upaya yang sangat signifikan mengubah situasi. Nah, kita harus banyak belajar dari komunitas-komunitas yang menjaga kearifan-kearifan lokal. Kita harus banyak menimba pengetahuan dari tradisi-tradisi berpolitik dengan kearifan. Kita juga harus meneguhkan ya, upaya untuk menjumpa mereka yang mempertahankan alam sebagai bagian dari pemartabatan kemanusiaan, misalnya gitu. Jadi banyak sebenarnya masih saya yakin sih gerakan ini kalau dilakukan secara bersama mungkin hasilnya juga nggak cepat, tapi secara bertahap dia akan mengubah situasi. Karena kayaknya saat ini kita tuh banyak melawan buzzer secara mungkin ya saat inilah ya. Buzzer bukan lawan yang tangguh buat kita. Yang berbahaya itu justru bukan buzzer, tapi cyber troops. Yang sekarang cyber troops itu kalau di dalam risetnya teman-teman di AgriGRE dengan Amsterdam kemarin itu kan masih sembunyi-sembunyi tuh pasukan siber. Nah sekarang makin terang-terangan, bahkan minta diagarkan. Nah ini yang saya bilang penormalan. Ya, penormalan. Hal yang sangat keliru, hal yang sangat tidak diperlukan, hal yang sangat mengganggu kapasitas anggaran negara, hal yang seharusnya prioritas untuk yang lain, dipakai alat-alat untuk membodohi, dipakai alat-alat untuk propaganda yang justru bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Dasar yang seharusnya pencerdasan kehidupan bangsa, ini malah pembodohan kehidupan bangsa. Ya. Nah, jadi ini konsisten sekalian, Mas. Jadi kita banyak bahas tentang pemerintahan ruang sipil, PSN, terus juga bagaimana proyeksi pemerintahan ke depan. Mungkin terakhir closing statement dari Mas Herlambang, kira-kira harapan di pemerintahan yang baru, khususnya terhadap kebebasan ruang sipil yang tadi kita bahas, dan juga kira-kira pesan seperti apa yang ingin Mas Herlambang sampaikan kepada mungkin pembela HAM di luar sana. Sedikit. Satu, dia harus tetap menjadi kekuatan yang terorganisir, dibincang secara sungguh-sungguh dengan imajinasi politik perubahan yang lebih merefleksikan hak asasi manusia dan ekologi. Yang kedua, bangunan politik ini juga punya stamina ya, yang tidak boleh terbilang pendek, tapi harus panjang. Kenapa? Karena kita tahu situasinya kompleks sekali, dan arena-arena politik juga harus didayagunakan
bukan dengan cara mendatangi sendiri atau tiba-tiba berada di kekuasaan, tidak, tapi dibincang nilai-nilai strategisnya dan harus terkomunikasi. Yang ketiga, sinergi kekuatan politik ini juga perlu dijadikan agenda yang sungguh-sungguh merefleksikan secara bersama-sama. Saya percaya ya kekuatan sinergi ini akan membawa implikasi yang signifikan ya. Sekalipun itu memulainya dari level kampung ya, entah itu di desa atau di kampung buruh atau di tempat-tempat di mana jantung-jantung ketidakadilan sosial itu harus dibangkitkan kesadaran politiknya. Jangan sampai kantong-kantong kemiskinan atau di wilayah yang begitu banyak problem ketidakadilan sosial itu justru permisif atau membiarkan, tidak menandai sebagai proses penindasan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi pembela HAM untuk menjadikan setiap momen sebagai transformasi politik sosial yang lebih manusia, lebih menghargai hak asasi manusia. Oke, nah rekan sekalian, tadi kita udah sedikit banyaknya bahas ya bersama Mas Herlambang nih, bertanya terkait dengan bagaimana kondisi situasi penyempitan ruang sipil, juga bagaimana proyeksi ke depannya. Dan mungkin sudah cukup padat dan panjang juga diskusi kita kali ini, walaupun sebenarnya kalau diskusi soal ini pasti selalu berat dan berbobot, dan juga pasti obrolannya akan panjang karena banyak hal-hal yang beririsan dengan kebebasan ruang sipil. Tapi untuk episode kali ini kita cukupkan dulu, Mas. Jadi nanti mungkin kita akan mengadakan episode selanjutnya dengan membahas tema yang lain lagi, atau mungkin kita akan membahas tema kebebasan ruang sipil terkhusus mungkin kebebasan berekspresi ataupun hak untuk berpartisipasi. Nah, rekan sekalian, terima kasih telah menyaksikan podcast ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.